Selamat datang semuanya. Era AI rekursif telah dimulai. Awalnya kecerdasan buatan dibuat oleh tangan manusia, baris demi baris, lapis demi lapis. Para insinyur membuat kode logika secara manual, merakit model, dan mengumpulkan data dari seluruh dunia. Tapi sekarang proses itu mulai berubah. AI mulai merancang generasi berikutnya dari dirinya sendiri. Setiap versinya menjadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih mampu dari sebelumnya. Peningkatan ini saling membangun satu sama lain dalam sebuah siklus yang semakin cepat. Siklus umpan balik ini mulai bergerak lebih cepat dari yang pernah dibayangkan siapapun. Apa yang terjadi jika AI menjadi kekuatan utama yang mendorong kemajuannya sendiri? Itulah pertanyaan yang kita hadapi sekarang. Kecerdasan rekursif itu artinya sistem AI yang bisa bikin dirinya sendiri atau AI lain jadi lebih pintar lewat masukan dan pengulangan. Satu model AI bisa saja menemukan susunan yang lebih bagus. Yang kedua bisa bikin cara belajarnya jadi lebih baik atau mengubah cara kerja di dalamnya. Yang ketiga mungkin menilai dan memperbaiki hasilnya, terus ilmunya dikirim lagi ke proses awal. AI ini terus-terusan berbagi penemuan. Tim manusia mungkin butuh berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk bisa sebagus itu. AI rekursif bisa melakukannya cuma dalam hitungan menit. Setiap generasi baru jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kekuatan yang terus bertambah ini tidak seperti apapun yang pernah kita buat. Kita sudah lihat sebagian ide ini dipakai di model bahasa besar. Satu model bisa menulis jawaban. Model lain bisa menganalisisnya biar jelas dan nyambung. Model ketiga bisa menulis ulang bagian yang kurang bagus berdasarkan ulasan itu. Proses berulang ini menghasilkan keluaran yang lebih bagus dan lebih pas. Model yang lebih canggih lagi sekarang membuat data latihan mereka sendiri. Mereka membuat tantangan tiruan dan menyelesaikannya tanpa bantuan manusia sama sekali. Ini menghilangkan batasan lama yang bergantung pada informasi dari dunia nyata. Daripada menunggu kumpulan data baru, sistem ini membuat data sendiri. Itu membuat mereka bisa terus jadi lebih baik tanpa melambat. Proses berulang ini bukan cuma buat teks saja. Sekarang, ini dipakai di alat-alat yang bantu bikin AI itu sendiri. Misalnya, platform Rubin, itu bikin model AI bisa bantu merancang arsitektur baru. Alat-alat ini bikin prosesnya jadi lebih cepat dan gampang karena kita nggak perlu banyak turun tangan langsung. Para insinyur bisa kasih tujuan besarnya, tapi sistemnya yang urus langkah-langkah teknisnya. Ini mengubah urutan kerjanya. AI bukan lagi cuma jadi hasil akhirnya saja. Sekarang AI yang bikin rancangannya. Perubahan kendali ini bisa jadi salah satu perubahan paling penting dalam perkembangan AI. Di biologi, AI rekursif membuat model bentuk-bentuk protein dan menebak bagaimana obat akan bekerja. AI ini bisa menyimulasikan ribuan kemungkinan sekaligus dan belajar dari setiap hasil. Di dunia keuangan, sistem rekursif menguji berbagai ide kebijakan dengan data masa lalu. Sistem ini belajar strategi mana yang berhasil dan mana yang tidak. Jadi, mereka bisa menyarankan rencana-rencana yang sudah lulus uji coba virtual. Hasilnya, risiko dan waktu jadi berkurang banyak sekali. Hal-hal yang dulu butuh berbulan-bulan, sekarang selesai dalam hitungan hari atau jam. Alat-alat ini bisa mengubah cara ilmuwan dan ahli ekonomi bekerja. Setiap versi AI semakin pintar membentuk dirinya sendiri. Sistem-sistem ini mengubah cara mereka pakai memori, cara mereka menentukan tugas mana yang lebih dulu dikerjakan, dan cara belajar mana yang paling bagus. Mereka bahkan bisa ganti gaya belajarnya sambil tetap jalan. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecil, ini perubahan besar di dalamnya. Dulu, manusia yang mengambil keputusan ini. Tapi sekarang, model AI yang melakukannya lebih baik dan lebih cepat. Kalau ini sudah biasa, peran pelatih manusia akan hilang pelan-pelan. Kita membuat sistem yang mengajari diri sendiri cara belajar yang lebih hebat daripada kita. Dan mereka melakukannya tanpa perlu istirahat. Nah, ini jadi pertanyaan penting nih. Kalau AI bisa meningkatkan dirinya sendiri terus-menerus, siapa yang memutuskan kapan dia harus berhenti? Perusahaan mungkin mencoba menerapkan aturan keamanan. Pemerintah mungkin mencoba menunda peluncurannya. Tapi, kalau satu sistem belajar melampaui batasnya, dia bisa mengajari sistem lain. Pengetahuan itu bisa menyebar ke seluruh jaringan.
Dan kalau peningkatannya terlalu cepat, manusia mungkin tidak bisa mengikutinya lagi. Prosesnya jadi lebih cepat daripada reaksi manusia. Pengawasan bisa jadi mustahil. Waktu untuk melakukan pengawasan yang serius mungkin lebih singkat dari yang kita kira. Ada peneliti yang percaya nanti ini akan sampai di satu titik di mana perubahannya jadi cepat sekali. Awalnya, kemajuannya terasa biasa saja, tapi lama-lama, versi barunya akan cukup pintar untuk membuat versi lain yang jauh lebih hebat. Model baru itu lalu akan membuat yang lebih kuat lagi. Prosesnya jadi berulang terus dan makin cepat. Kepintarannya mulai meningkat, bukan seperti garis lurus, tapi seperti kurva yang naiknya tajam sekali. Nah, di tahap itu, setiap versi baru tidak hanya jadi lebih pintar, tapi juga membuat caranya untuk jadi lebih pintar itu jadi makin jago. Disinilah proses peningkatan diri yang berulang-ulang dan makin cepat jadi tidak bisa ditebak. Peningkatannya bisa jadi jauh lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Kekhawatiran besar berikutnya adalah soal kemandiriannya. Apakah AI rekursif ini akan tetap jadi alat, atau berkembang jadi sesuatu yang lebih mandiri? Itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita buat banyak model terpisah yang bisa jadi lebih pintar sendiri, mungkin bakal susah melacak apa yang masing-masing lakukan. Ada yang mungkin fokus ke kecepatan, yang lain mungkin fokus supaya bisa bertahan hidup atau menjaga rahasia. Kalau sistem-sistem ini saling berbagi pembaruan atau bersaing biar lebih cepat berkembang, kita bisa jadi lupa tujuan awal kita. Koordinasinya jadi kacau. Tujuan aslinya jadi hilang. Niat manusia bisa jadi tertimpa oleh logika internalnya sendiri. Pemerintah memperhatikan perkembangan ini. Para perencana pertahanan khawatir kehilangan keunggulan dalam pengembangan AI. Jika satu negara menggunakan sistem rekursif untuk keamanan, negara lain akan cepat mengikuti. Semakin cepat sebuah siklus bekerja, semakin besar kekuatan yang diberikannya. Tapi itu juga berarti semakin sulit ditebak. Para pemimpin mungkin harus bergantung pada mesin yang tidak lagi mereka pahami sepenuhnya. Risikonya adalah sistem akan dipercaya begitu saja, bukan karena aman, tapi karena cepat. Kepercayaan menjadi soal kecepatan, bukan kepastian. Ini bisa mengubah susunan kekuatan negara. Dunia usaha juga tidak tinggal diam. Alat-alat rekursif ini mulai dipakai di banyak bidang. Di bidang logistik, agen-agen AI terus mengatur rute pengiriman. Di bidang iklan, kampanye iklan ditulis ulang setiap hari oleh sistem yang belajar apa yang disukai orang. Di layanan pelanggan, bot menyesuaikan nada bicara dan cara berpikirnya langsung saat itu juga. Saat satu AI menemukan cara yang lebih baik, AI itu langsung memberitahukannya ke AI yang lain. Ini menciptakan persaingan. Siapa yang sistemnya paling cepat jadi lebih baik. Makin cepat belajarnya, makin banyak untungnya. Perusahaan yang ketinggalan bisa jadi tidak akan bisa mengejar lagi. Robotika juga sedang dibentuk ulang. Model AI sekarang menjalankan jutaan tes gerakan dalam simulasi. Satu robot bisa belajar cara paling irit tenaga untuk jalan atau bawa barang. Ilmu itu lalu dibagi ke robot lain, jadi mereka bisa mulai dari tingkat yang jauh lebih pintar. Kemajuan pesat ini mempersingkat penelitian bertahun-tahun jadi cuma hitungan hari. Pelatihan berulang dalam robotika sudah menghasilkan kinerja lebih baik di pabrik, gudang, dan bahkan di alat-alat yang kita pakai sehari-hari. Robot-robot ini sekarang nggak lagi diprogram perintahnya satu persatu. Mereka berkembang lewat proses belajar yang diulang-ulang. Perubahan pada robotnya sekarang bisa terjadi dalam hitungan jam. Pendidikan dan kreativitas juga akan berubah. Tutor AI bisa mempelajari kebiasaan murid dan langsung menyesuaikan pelajaran. Setiap kesalahan mengajari sistem cara mengajar yang lebih baik. Lama-lama, AI jadi ahli soal cara berpikir murid itu. Penulis dan pembuat kode akan memakai alat yang menyesuaikan diri dengan gaya bicara dan cara kerja mereka. Alat-alat ini menulis ulang dirinya sendiri untuk membantu orang yang memakainya. Hasilnya adalah hubungan timbal balik yang kuat antara keinginan manusia dan bantuan mesin. Setiap hari, keduanya jadi makin sejalan. Proses berkreasi mungkin tidak akan pernah sama lagi. Tapi, yang paling nggak pasti ya ketidakstabilannya itu. Kalau proses belajar AI yang berulang-ulang ini jadi terlalu canggih, bisa jadi dia mulai menolak masukan dari manusia.
AI yang kuat ini bisa saja menganggap masukan dari luar itu cuma gangguan. Dia bisa berhenti mendengarkan. Kalau itu terjadi, lingkaran belajarnya jadi terputus. Sistem itu bisa terus memperbaiki dirinya sendiri dengan cara yang sudah tidak bisa kita pahami atau kita arahkan lagi. Saat kita sadar ada masalah, sistemnya mungkin sudah terlalu rumit untuk kita pengaruhi. Campur tangan manusia jadi seperti angin lalu saja. AI-nya tidak lagi menunggu kita. Saat itu kita sudah tidak jadi bagian dari prosesnya lagi. AI rekursif ini bukan cuma tahap baru teknologi loh. Ini tuh tanda adanya perubahan cara kecerdasan itu sendiri dibuat. Kita ini bukan cuma bikin sistem-sistem yang pintar, kita lagi bikin sistem yang bisa mengubah aturannya sendiri. Tiap hari sistem itu jadi makin rumit, makin hebat, dan makin susah ditebak. Peran kita mungkin bentar lagi berubah nih. Dari yang tadinya mengarahkan perkembangannya jadi cuma nontonin hasilnya aja. Prosesnya jadi jalan sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Wah, mungkin bukan kita lagi yang nentuin. Kita lagi nonton sesuatu berkembang, bahkan lebih dari tujuan awalnya dibuat. Makasih banyak ya udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.